Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semua? Masya Allah. Sehat semuanya? Masya Allah. Mohon izin saya cerita, mendarat dari Jakarta menuju ke Lombok disambut dengan hujan. Masya Allah. Dan saya bahagia sekali datang ke Lombok. Dan sebetulnya ini bukan pertama kali saya ke Lombok. Karena Lombok ini Masya Allah ya, banyak sekali dari Lombok ini lahir orang-orang saleh, orang-orang hebat Masya Allah. Dan banyak dari Lombok ini lahir para penghafal Quran. Jadi Masya Allah Lombok sangat membekas di hati saya, karena banyak orang-orang saleh yang lahir dari tanah ini, Masya Allah. Yang saya hormati sebelumnya, di sini tadi pagi saya sudah bertemu dengan Ibu Bupati Lombok Tengah, Ibu Baik Nurul Aini Patul Bahri. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ada Ibu Wagub juga. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Terima kasih telah hadir di sini. Dan seluruh jajaran, mohon izin yang tidak saya sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat, alim ulama, ustadzat, dan ketua-ketua majelis ta'lim, ibu-ibu pengajian, dan juga di sini ada Ibu Sekda. Assalamualaikum Ibu, Masya Allah. Ada ibu-ibu pengadilan tinggi. Assalamualaikum Ibu, Masya Allah. Dan jajaran ASN, wah Masya Allah hari ini dihadiri oleh jajaran ASN. Assalamualaikum Ibu semua. Dan juga telah hadir Bapak Asisten 1 Lombok Tengah, Bapak Haji Wireningsun. Assalamualaikum Bapak, Masya Allah. Takmir masjid, seluruh orang-orang hebat yang berada di sini. Terima kasih atas penyambutan yang luar biasa. Saya mendarat di Lombok sudah dapat bros ini nih dari Bu Bupati, Masya Allah ya. Bros mutiara, ditambah dengan kain ini, Masya Allah ya, luar biasa. Saya pakai ini Bu selama saya ceramah, Masya Allah. Hari ini teman-teman sekalian, tak terasa sudah hampir setengah jalan kita berada di bulan suci Ramadan. Ada yang sudah khatam Al-Qur'annya? Boleh tunjuk tangan Ibu dan Bapak yang sudah khatam Al-Qur'annya? Oh, yang tunjuk tangan cuma 1 orang. Yang lainnya saya yakin sudah khatam 2 sampai 3 sampai 4 sampai 5 kali. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan tidak hanya bulan Ramadan, tapi juga adalah bulannya Quran. Syahrul tilawah, syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Bapak dan Ibu, suara saya jelas? Alhamdulillah. Hari ini Masya Allah tema yang akan kita bahas adalah menjaga lisan, menasehati tanpa harus melukai. Kita lihat fenomena akhir-akhir ini, karena Indonesia ini banyak sekali teman-teman kita yang menggunakan sosial media. Dan kita lihat banyak orang yang saling menasehati satu sama lain, tapi dengan kata-kata yang tidak baik. Sebelum kita membahas teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan atau hifzul lisan, ada baiknya kita untuk memahami tentang tugas kita dalam menasihati saudara-saudara kita. Baik, Bapak dan Ibu, perhatikan Masya Allah agama yang sangat luar biasa ini. Kita diajak untuk saling mengingatkan satu sama lain, Masya Allah. Dalam surah Al-Asr, boleh kita sama-sama baca? Baik, mohon izin teman-teman sekalian, dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Boleh kita sama-sama baca Ibu sekalian? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang sama-sama kita baca tadi, Ibu sekalian, Bapak sekalian, kita punya tugas untuk tidak hanya mensolehkan diri sendiri, tidak hanya sekedar beriman dan beramal saleh, tapi juga punya tugas untuk menasihati saudara-saudara kita. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya selalu memberikan analogi dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini dengan bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kita semua dalam keadaan yang tenggelam dan pingsan di dalam lautan. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa sadar? Bagaimana cara kita untuk bisa selamat? Pertama adalah ya sadar, bangun dulu. Kalau di dalam surah Al-Asr dikatakan demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Kalau kita semua dalam keadaan tenggelam dan pingsan dalam lautan, cara kita supaya kita bisa selamat adalah dengan sadar dulu. Atau dalam surah Al-Asr beriman dulu, sadar dulu. Setelah sadar apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan tenggelam di dalam lautan? Menyelamatkan diri kita sendiri, betul? Dengan cara apa? Dengan cara tadi beriman dan beramal saleh dalam surah Al-Asr. Kalau dianalogikan dalam laut yang dalam dan kita tenggelam, kita sadar dan kita berenang sendiri ke atas untuk menyelamatkan diri kita. Beramal saleh artinya berbuat baik untuk kita bisa menyelamatkan diri kita. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ternyata dalam Islam kita tidak bisa selamat sendirian. Kita harus memikirkan teman-teman kita yang lainnya. Ketika kita berenang ke atas, kita lihat ke bawah, ya Allah, banyak saudara-saudara kita yang masih tenggelam, yang masih dalam keadaan pingsan di dasar lautan. Apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman tetap sendiri berenang ke atas tanpa memperdulikan keadaan teman-teman di bawah? Atau teman-teman turun lagi ke bawah? Apa yang teman-teman lakukan? Turun lagi ke bawah. Kenapa? Karena kita cinta dan sayang dengan teman-teman kita yang dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan pingsan dan tenggelam, dalam keadaan bahaya. Kita turun dan wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Wahai saudaraku, bangun, bangun. Engkau terlalu lama pingsan dan engkau dalam keadaan bahaya. Bangun, kita harus selamat sama-sama. Ketika kita sudah wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, bangun saudaraku supaya kita bisa selamat. Setelah saudara-saudara kita bangun dan semua kita berenang sama-sama ke atas, di tengah perjalanan ada saudara kita yang mengatakan, saya lelah, saya capek. Saya nggak mau menuju ke atas, saya nggak mau menuju ke jalan keselamatan. Biarkan saya untuk pingsan dan tenggelam. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sabar saudaraku. Jalan menuju kepada keselamatan memang tidak mudah, tapi kita bisa kalau kita sama-sama. Baik-baik saja ibu-ibu semua? Masya Allah. Kita lanjut ya. Baik. Dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, suara saya lebih jelas ibu-ibu? Baik, dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, di sini terlihat jelas bahwa sebagai seorang muslim kita punya tugas yang sangat besar. Tidak hanya sekedar untuk menyelamatkan diri kita sendiri, beriman dan beramal salih, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, tapi punya tugas untuk menasihati saudara kita yang lainnya. Kadang-kadang ada saudara kita yang tenggelam dan pingsan yang tidak sadar. Kita nasihati dan kita ajak sabar bersama-sama. Itulah tugas kita. Dalam surah yang lain atau ayat yang lain, ada kalimat yang Allah berikan kepada kita teman-teman sekalian untuk kita paham. Tugas kita di dunia bukan hanya untuk baik sendiri saja. Bukan hanya untuk masuk surga sendiri saja. Bukan hanya untuk saleh sendiri saja. Tidak. Tugas umat Islam adalah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Apapun profesi kita Bapak dan Ibu sekalian. Profesi mengingatkan orang lain pada kebaikan bukan tugas seorang ustadz atau ustadzah saja. Semuanya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu
setahun setengah yang lalu saya punya anak yang keempat dan anak saya di NICU 2 minggu. Dokter mengatakan, Ibu Oki jangan terlalu banyak lihat Google dan lihat penyakit anak ibu, nanti ibu tambah stres, kata dokter. Yang Ibu Oki harus lakukan adalah banyak sholat malam dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan kami para tim dokter untuk menemukan penyakit anak ibu ini kenapa. Karena anak saya ini, saya tidak dengar suara nangisnya, Bu. Ada otot yang lemah. Jadi dicari sama dokter. Kata dokter, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan ilmu kepada kami agar kami bisa memahami dan mengetahui penyakit anak ibu ini apa. Dan bersabarlah dan minta kekuatan kepada Allah. Lihat, dokter juga mengajak saya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata siapa? Tugas nasihat menasihati hanya tugas ustadz dan ustadzah. Semua profesi teman-teman sekalian, semuanya Masya Allah. Saya pernah pada suatu ketika bertemu dengan seorang pengacara. Kemudian beliau mengatakan begini, kenapa mau jadi pengacara, kata saya. Bukannya pengacara itu pekerjaan yang susah ya, yang berat, saya katakan demikian. Kata beliau, kalau tidak kami yang maju siapa lagi? Tugas kami membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, kata beliau. Karena begitulah Allah mengirimkan kami untuk membantu banyak orang. Jadi Masya Allah teman-teman sekalian, kata siapa? Tugas dakwah itu hanya tugas dari segelintir orang. Tugas dakwah adalah tugas kita semua. Karena kita diajak atau disampaikan dalam firman Allah yang tadi saya bacakan, kita semua digelari dengan kalimat, engkau ini, semua hamba Allah ini adalah umat terbaik. Yang namanya umat terbaik, dia tidak egois, dia tidak pikirkan diri sendiri saja, tapi dia ajak keluarganya, orang lain sekitarnya, sama-sama untuk menuju kepada jalan kebaikan, sama-sama untuk menuju jalan keselamatan, sama-sama untuk mengenal Allah, mengenal Rabbnya teman-teman sekalian. Sebagaimana kita kenal Allah, sebagaimana Allah berikan hidayah kepada kita, maka tanda syukur kita adalah sama-sama kita mengajak orang lain untuk juga mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau ibu-ibu lihat para artis-artis di televisi, kita lihat sekarang banyak artis-artis hijrah, betul Bu? Artis-artis hijrah banyak kan? Apa yang mereka lakukan? Masya Allah, mereka menggunakan jilbabnya, mereka melakukan pengajian-pengajian, banyak dari mereka ya, yang juga punya rumah Quran, punya lembaga-lembaga Quran banyak, tidak hanya 1-2 orang, banyak teman-teman sekalian. Mereka mengatakan apa? Dengan kekuatan kami sebagai orang yang dikenali oleh orang banyak, kami punya kesempatan untuk bisa memberikan pengaruh banyak kepada orang ke jalan kebaikan. Masya Allah. Jadi sebelum kita sama-sama membahas mengenai perkara lisan ini teman-teman sekalian, kita memahami terlebih dahulu tugas kita adalah saling menasehati dalam kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Sama kalau teman-teman lihat dalam surah Luqman ayat ke-17 ada kalimat ya bunayya aqimis shalah, ya, wahai anakku dirikanlah salat, ya. Kemudian di situ ada kalimat ajak orang lain pada kebaikan, cegah orang lain pada kemungkaran, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sama dalam ilmu parenting dalam ayat atau surah Luqman, di situ juga diberitahu nasihati anak-anak kita untuk punya tugas dan menyadari bahwa dia punya tugas untuk menasehati orang lain. Agama ini adalah nasihat teman-teman sekalian. Dan kita ini manusia yang banyak lupa dan banyak salah, tetap memerlukan nasihat dari saudara-saudara kita lainnya. Jadi itu yang paling awal yang harus kita sadari, bahwa kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Tadi saya baca dalam surah Luqman ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ingatkan anak-anak kita, wahai anakku sayang, dirikan salat. Wahai anakku sayang, ajak orang lain pada kebaikan, nasihat. Cegah orang lain pada keburukan dan bersabar nak dalam apa-apa yang menimpamu nak. Bahkan dalam ilmu parenting saja diajarkan sejak dini anak-anak kita punya kesadaran untuk saling menasehati satu sama lain. Begitulah teman-teman sekalian. Pertanyaannya, saling menasehati ini tugas siapa? Tugas kita semua. Dalam surah Ali Imran ayat ke-110 yang saya sebutkan tadi, kuntum khaira ummah, kamu ini adalah umat terbaik. Jadi nggak bisa yang namanya muslim kemudian mengatakan, ya terserah dia, urusan dia, dosa dia, yang penting tidak ganggu saya. Apakah begitu teman-teman sekalian? Tidak. Muslim tidak begitu.
terserah itu urusan dia, dosanya dia, saya nggak mau ikut campur. Tidak begitu. Tidak begitu. Kalau semua orang mengatakan begitu, bayangkan kalau kita di dalam perahu, ada perahu bagian bawah, perahu bagian atas. Ada orang di bawah mengatakan, aduh saya haus, saya butuh air. Wahai orang yang di atas, kasih saya air. Kata orang di atas, bukan urusan saya. Kemudian orang di bawah, bagaimana ya caranya supaya saya bisa minum, saya butuh air. Akhirnya dia bolongin kapal. Dia bolongin kapal, teman-teman sekalian. Apakah orang di atas mengatakan, ya terserah dia, itu urusan dia, dosa-dosa dia, saya nggak ikut campur. Bagaimana kalau ada orang mengatakan demikian? Apa yang terjadi? Air itu masuk ke dalam perahu, betul? Siapa yang tenggelam? Orang yang di bawah saja? Atau semuanya? Semuanya, teman-teman sekalian. Itu sebabnya kenapa Allah tidak suka ketika ada orang-orang baik, orang-orang solih di satu tempat, di satu rumah, di satu wilayah, kemudian dia tidak berbuat apa-apa. Kemana orang-orang solihnya? Sementara agama kita mengajarkan saling menasihati satu sama lain semampu kita, teman-teman sekalian. Di rumah, mungkin di rumah kadang-kadang tidak semuanya solih. Kadang-kadang mungkin suami atau mungkin istri, mungkin ada anak-anak kita yang belum dekat kepada Allah. Tugas kita saling menasihati satu sama lain di dalam lingkungan rumah. Seperti nabi-nabi kita, Masya Allah, luar biasa. Beliau-beliau ini tidak henti-hentinya untuk menasihati keluarganya. Kita lihat, ada ayah yang menasihati anak, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Ada anak yang menasihati atau mengingatkan orang tua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayahnya. Ada suami menasihati istri, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Kemudian ada siapa lagi? Istri mengingatkan suami, ada Siti Asiyah kepada Firaun. Kemudian ada kakak adik saling menasihati, ya, kakak menasihati adiknya seperti Habil dan Qabil, dan menasihati paman seperti Rasulullah SAW kepada Abu Talib. Jadi tugas dalam menasihati dengan penuh cinta, tugas kita semua. Jangan lepas dari tugas itu, teman-teman sekalian. Namun hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Namun saling mengingatkan adalah tugas kita semua. Seorang pemimpin bertugas mengajak rakyatnya, masyarakatnya, umatnya ini untuk kembali kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa sih harus mengingatkan orang lain? Nanti baru kita sambungkan dengan lisan seperti apa yang bisa menembus hati-hati setiap orang. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus mengingatkan orang lain? Ternyata agama ini tidak hanya sholat, puasa, kalau bulan Ramadan teman-teman tarawih, saum, teman-teman puasa. Tapi ternyata ada tugas kita ini menasihati orang lain. Kenapa sih? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubah dengan tanganmu. Kalau ada kekuasaan kita mampu ubah teman-teman sekalian. Kalau engkau tidak sanggup, ubah dengan lisan. Kalau dengan lisan juga tidak sanggup, dengan hati. Bahwa engkau mengingkari itu adalah perbuatan yang buruk dan itu selemah-lemahnya iman. Sehingga Rasulullah secara nyata mengingatkan kepada kita semua untuk umat Islam tidak boleh jadi orang yang apatis, yang cuek dengan orang lain. Gak bisa. Bagaimana mungkin kita cuek melihat saudara-saudara kita misalnya yang ada dalam rumah belum bisa baca Quran misalnya. Indonesia mayoritas muslim, 87% adalah muslim. Ada anggota keluarga kita belum bisa baca Quran, atau diri kita belum bisa baca Quran. Saling mengingatkan satu sama lain. Al-Quran tidak bisa ditinggalkan, dia harus dibaca setiap hari. Al-Quran hudalin nas, hudalil muttaqin. Mohon izin Bapak dan Ibu saya bercerita. Setiap safari dakwah saya bertemu dengan berbagai macam orang. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang yang sangat hebat. Beliau diberikan amanah yang sangat besar di daerah tersebut. Kemudian saya satu mobil dengan beliau, dan beliau saya lihat memiliki Al-Quran yang kecil, dan saya katakan, apakah ibu sempat membaca Al-Quran di tengah kesibukan ibu dalam mengurusi umat ini? Beliau katakan, harus. Dari mana saya bisa mendapatkan kekuatan dalam mengurusi rakyat, dalam mengurusi masyarakat, dalam mengurusi umat, kalau diri saya sendiri belum terisi energinya? Cara saya bisa mengisi energi saya adalah dengan mengawali hari dengan Al-Quran. Bagaimana saya bisa membagi kepada banyak orang kalau diri saya saja hatinya gelisah dan tidak baik? Hati saya tidak baik, diri saya tidak baik, saya bukan dalam kondisi jiwa yang tenang. Bagaimana saya bisa memberikan itu cinta dan kasih sayang dan perhatian kepada banyak orang?
Caranya adalah saya mengisi diri saya terlebih dahulu dengan Al-Quran. Al-Quran sumber kekuatan. Al-Quran mengisi energi yang luar biasa pada diri saya untuk bisa berkontribusi lebih besar untuk umat ini. Masya Allah. Al-Quran kekuatan teman-teman sekalian. Pernah pada suatu ketika saya bertanya kepada guru saya, wahai Syekh, kapan waktu terbaik untuk kita membaca Al-Quran? Untuk kita bisa bersama dengan Al-Quran. Apa kata beliau? Mengawali setiap awal hari dengan Al-Quran. Mengawali setiap awal pagi atau subuh dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau sudah pagi, siang, sore, malam sudah sibuk. Engkau perlu energi besar sebelum kau membagikannya kepada banyak orang. Makanya dengan cara Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk untuk lisan kita dalam berbicara. Untuk perbuatan kita dalam melakukan sesuatu. Untuk tangan kita atau untuk kaki kita dalam melangkah ke tempat-tempat tertentu. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi bahwa ada tugas dari kita yang sering kita lupakan. Sering kali kita sibuk hanya dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan Quran diri kita sendiri. Kita sibuk dengan puasa qiyamul lail untuk diri kita sendiri. Kita lupa bahwa ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kita lupa. Rasulullah membangun Islam ini bukan hanya dengan perkara tauhid, tapi juga dengan ukhuwah Islamiyah. Dengan persaudaraan sesama muslim. Begitulah teman-teman sekalian. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah untuk berbuat mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul. Jadi ayat ini juga menginformasikan kepada kita tetap harus saling menasehati satu sama lain. Apa keutamaan orang-orang yang menjalankan fungsi manusianya sebagai orang yang saling menasehati satu sama lain? Yang pertama, Allah gelari dia dengan umat terbaik. Ali Imran 110 yang tadi kita baca. Umat terbaik adalah mereka yang kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik adalah mereka yang saling menasihati satu sama lain. Tidak usah susah-susah. Kadang-kadang kita dapat nasihat dari anak kita sendiri. Saya sering menceritakan hal ini. Saya punya 4 orang anak dan anak saya yang nomor 1, 2, 3 sudah bisa menasihati saya. Contoh, kadang-kadang kita masuk kamar mandi karena sudah terlalu kebelet, tidak berdoa. Jadi saya masuk kamar mandi begitu saja kata anak saya, Uma mundur dari kamar mandi, keluar dulu. Doa, Uma doa. Apa doa masuk kamar mandi, Bu? Apa doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, betul? Anak saya mengatakan, Uma kan penceramah. Uma kan suka ceramahin orang. Kenapa Uma masuk kamar mandi tidak berdoa? Kadang-kadang anak-anak kita atau adik-adik kita yang menasihati kita, betul? Masya Allah. Kita ajarkan anak-anak kita sejak dini untuk saling menasihati satu sama lain. Dan kita sebagai seorang dewasa, Masya Allah kita dapat nasihat dari anak-anak kita. Saya mundur kembali, saya doa. Keluar kamar mandi lupa. Uma, kok kamu keluar kamar mandi gak berdoa? Doa dulu dong. Apa doanya? Apa doa keluar dari kamar mandi? Ada juga doanya ghufranaka, ada juga doanya begitu. Atau ada doa panjang silahkan. Tapi anak saya mengatakan doa dulu Uma. Kan Uma penceramah begitu katanya. Begitu pula kalau tidur tidak baca Al-Mulk. Siapa di sini yang tidur rutin baca Al-Mulk? Ada? Kata anak saya, Uma kan kita mau kuburannya terang Uma, kita selamat dikubur. Kok Uma gak baca Al-Mulk sih? Gitu. Kadang-kadang anak-anak kita, adik-adik kita, orang-orang lain itu menasehati kita. Dan Masya Allah. Dikala kita menerima nasihat, kalau itu nasihat baik, siapapun yang mengatakan kita terima teman-teman sekalian. Bahkan pernah di zamannya Rasul itu, ada seorang sahabat teman-teman sekalian ya, yang pada saat itu bertemu dengan seseorang yang mencuri. Kata seorang sahabat, hai engkau mencuri. Kata si orang ini yang mencuri ini, lepaskan aku janji tidak mencuri. Di hari kedua, orang ini mencuri lagi. Kata pencuri ini, lepaskan aku ya sahabat Nabi, aku ini janji tidak akan lakukan lagi. Kemudian hal ini diadukan pada Rasul. Kata Rasul, lihat aja, nanti dia pasti mencuri lagi.
Hari ketiga mencuri pula. Ternyata orang yang mencuri itu siapa? Syaitan yang menyerupai manusia. Kata syaitan, lepaskan aku, kalau engkau lepaskan aku akan mengajarkan engkau satu hal yang sangat penting. Jadi syaitan itu mengajarkan untuk senantiasa membaca ayat kursi, teman-teman sekalian. Dan itu adalah sebuah nasihat yang baik, walaupun disampaikan oleh syaitan. Artinya, tidak peduli siapa yang menyampaikan, asal nasihat itu adalah baik, kita terima teman-teman sekalian. Sebagaimana kalau kita dinasihati kadang-kadang oleh anak-anak kita, oleh adik-adik kita. Mohon izin saya cerita sebelum saya lanjutkan ceramah saya ini. Tahun 2011 sampai 2012-2013, saya dan teman-teman kita ini punya program mengajar di lapas, ya, penjara, tapi ini sudah menjadi lembaga pemasyarakatan. Di mana di dalamnya itu banyak orang-orang yang kasusnya itu narkoba atau pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Dan Masya Allah, selama 2 tahun kami mengaji di musola di lapas tersebut dengan kasus yang macam-macam. Kami jadi belajar banyak hal, Masya Allah. Terkadang kita mendapatkan nasihat dari orang-orang yang sudah berbuat salah terlebih dahulu, betul? Tanpa kita harus melewati kesalahan itu, kita dapat pengalaman yang luar biasa dari mereka. Ya, jadi mereka bercerita bagaimana mereka akhirnya terjatuh kepada narkoba, bagaimana akhirnya mereka bisa membunuh jiwa, bercerita. Dan itu menjadi nasihat terbaik. Ya, mereka mengatakan, Masya Allah, di sini kami tidak bebas, maka bersyukurlah orang-orang yang bebas, ya, di luar sana bebas untuk melakukan amal kebaikan dan kami menyesal dengan apa yang kami lakukan. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah ya, kalau kita lihat nasihat itu luar biasa dan itu bisa dilakukan oleh siapapun asalkan itu nasihat baik, Masya Allah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya kita terima. Jadi keutamaan orang-orang yang senantiasa menasihati orang lain, dia disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat terbaik. Kedua, dia adalah orang-orang yang ya ketika dia menasihati dengan baik ya, dia adalah orang-orang yang memegang perkataan yang terbaik. Perhatikan surah Fussilat ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal salih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi kalau kita mengingatkan orang lain pada jalan kebaikan, maka itu adalah perkataan-perkataan terbaik, teman-teman sekalian. Dan tentu saja kita mendapatkan pahala yang besar. Kita ajak orang-orang, janganlah tinggalkan tarawih, kita katakan. Tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasul? Barang siapa yang puasa, yang tarawih, yang sholat malam di Lailatul Qadar, maka dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Dan kalau dia lakukan karena terinspirasi dengan kata-kata kita dapat pahalanya dia. Dan Allah tidak mengurangi pahala dia untuk dirinya sendiri. Artinya kita dapat pahala jariah. Makanya Masya Allah, ketika saya ceramah Bu, ada orang mengatakan begini, Uma Oki, saya ini pakai jilbab gara-gara nonton film Uma Oki dulu ketika cinta bertasbih. Masya Allah, tanpa saya sadari banyak orang terinspirasi pakai jilbab karena sesuatu yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah. Begitu pula dengan teman-teman semua. Kita tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi juga adalah menjadi inspirator kebaikan. Makanya ada doa hamba Allah yang saleh itu selalu berdoa. Dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ada yang tahu doanya? Rabbana hablana. Apa Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lihat kalimat berikutnya. Waja'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang saleh dalam surah Al-Furqan dikatakan sifat ibadur rahman. Orang-orang yang saleh punya kebiasaan. Salah satunya adalah selalu doa. Doa apa? Agar Allah jaga keluarganya. Ya Allah, jadikanlah pasanganku, keturunanku ya Allah sebagai orang yang menyejukkan hati ya Allah. Dan lihat perkataan berikutnya. Jadikanlah aku imam bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya apa? Jadikanlah aku jadi inspirator kebaikan, contoh-contoh teladan, asbab hidayah untuk banyak orang. Begitu teman-teman sekalian. Jadi orang-orang yang saleh, dia itu bersemangat bahwa hari-harinya saya harus jadi contoh teladan, contoh kebaikan, apapun profesi kita, bahkan ibu rumah tangga, saya harus jadi idola untuk anak-anak saya. Contoh kebaikan untuk anak-anak saya. Boleh tidak ibu dan bapak? Anak-anak kita mengatakan begini, wah ibu dan bapak,
saya kagum, saya mengidolakan mama dan papa saya. Mama papa saya orang soleh, hari-harinya baca Quran, hari-harinya rutin ke masjid, sholat di masjid. Jangan sampai anak kita mengatakan, mama gadget lagi, sinetron lagi. Boleh enggak anak kita mengatakan sebaliknya, oh ibu saya Quran lagi, boleh enggak bu? Kita dikatakan dalam surah Al-Furqan 74, kita jadi asbab hidayah, sumber kebaikan, inspirasi kebaikan untuk banyak orang. Sebelum saya lanjutkan lagi, saya cerita sedikit teman-teman sekalian. Tahun 2008, ketika ada film Ketika Cinta Bertasbih, ingat film itu? Belasan tahun yang lalu. Sebelum kami semua ini, pemain-pemain film ini, menuju ke Mesir, kami ini diminta perjanjiannya. Jadi kami disuruh berbicara dan berjanji dan bersumpah dengan kalimat, kalau Allah takdirkan kami dikenali orang banyak, sehingga ini menjadi tanggung jawab besar buat kami, maka demi Allah kami berusaha akan menjaga perkataan kami supaya jadi contoh terbaik untuk banyak orang, cara berbusana kami untuk jadi contoh terbaik untuk banyak orang, perbuatan kami jadi teladan untuk banyak orang. Itu para pemain-pemain film disumpah seperti itu ibu-ibu sekalian. Jadi tidak hanya ada sumpah profesi, ada beberapa profesi ada sumpah, betul? Tapi artis-artis pemain-pemain film ini disumpah juga ibu-ibu sekalian, sama. Dalam film Ketika Cinta Bertasbih itu kami ini diminta perjanjiannya untuk berjanji sungguh-sungguh. Karena ketika engkau dikenali orang banyak artinya bertambah tanggung jawabmu semakin besar. Bahwa orang-orang akan mengikutimu, bisa mengikuti kebaikan atau bisa mengikuti keburukan. Makanya disuruh janji seperti itu, ya, disuruh menjadi asbab hidayah, sumber kebaikan untuk banyak orang teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, bagi orang-orang yang saling menasihati orang lain, perhatikan bahwa ternyata kita insya Allah akan mendapat dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi tidak cukup soleh untuk diri sendiri, jadilah soleh untuk pasangan kita, soleh untuk anak-anak kita, soleh untuk orang-orang lain. Dan teman-teman sekalian, apa tanda bahwa dia betul-betul orang baik dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan dan meninggalkan bekas-bekas kebaikan di hati setiap orang? Apa tandanya? Ketika dia sudah meninggal dunia, barulah kita tahu siapa sesungguhnya orang ini, betul? Ketika kita sudah meninggal dunia, akan bermunculan orang-orang dan akan bersaksi dan mengatakan, dia orang baik, Masya Allah. Karena dia saya bisa selamat, karena kebaikan dia saya bisa menuju kepada Allah, karena kebaikan dia dalam membantu saya terbebas dari hutang dan sebagainya. Kalau kita mau tahu siapa orang itu sesungguhnya, lihat di akhir hidupnya, husnul khatimah atau su'ul khatimah, baik atau buruk kematiannya. Dan lihat di akhir hidupnya itu betapa banyak orang-orang yang berbicara kebaikan-kebaikan tentang dirinya, atau bermunculan orang-orang yang berbicara keburukan-keburukan tentang dirinya. Itu tandanya. Kita lihat di zamannya Rasul, ketika Rasul berada di satu tempat dan ada satu jenazah lewat. Kemudian orang-orang mengatakan, fulanah ini baik, dia orang baik, Masya Allah. Dia memberikan contoh kebaikan, dia teladan, dia suka bantu orang. Dia orang yang sungguh-sungguh luar biasa, dia orang yang saleh. Kata Rasulullah, wajib. Jenazah kedua lewat, kata orang-orang, ya Allah, dia ini orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang curang, orang yang suka korupsi, orang yang suka mengambil harta orang lain tanpa izin, orang yang menyakiti hati orang lain, orang yang jahat, orang yang suka berbuat aniaya. Kata Rasulullah, wajib. Para sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasul? Engkau katakan wajib. Kata Rasul, orang pertama, ketika jenazah lewat, semua orang mengatakan kebaikan, maka wajib baginya masuk ke surga Allah. Orang kedua, jenazah kedua, ketika semua orang mengatakan keburukan, wajib baginya menuju ke neraka Allah. Karena orang-orang yang berbicara ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Makanya sepanjang hidup kita jangan soleh sendirian. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'hum linnas, saling menasehati juga, saling bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita tahu saling menasehati satu sama lain adalah tugas kita, pertanyaannya adalah, kalau begitu, lisan yang seperti apa yang bisa menasehati orang lain tanpa menyakiti? Kadang-kadang kita mau ingatkan suami kita tersinggung. Karena suami kita merasa, kenapa istri saya kok jadi sombong sekali? Istri saya kok melawan saya padahal saya imamnya.
Atau sebaliknya, suami menasihati istri, kita tersinggung, padahal mungkin maksudnya baik. Kita nasihati anak-anak, anak-anak kita tersinggung, padahal maksudnya adalah baik. Apa yang harusnya kita lakukan teman-teman sekalian? Ternyata dalam menasihati orang lain ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, kalau engkau ingin menasihati orang lain, 4 mata. Jangan di depan orang banyak. Kalau di depan orang banyak artinya engkau mempermalukannya. Betul Bu? Ibu-ibu kalau lagi di kantor nih, dimarahin sama atasannya di depan seluruh orang. Apakah itu artinya menasihati atau mempermalukan? Kita malu tidak? Malu. Sama dengan anak-anak kita. Kita nasihati dia depan teman-temannya. Malu nggak dia? Malu. Nasihat itu tidak bisa tembus ke hatinya. Maka dasar dari menasihati adalah cinta. Dasar dari dakwah adalah cinta. Rasulullah menasihati, mengingatkan orang lain karena cinta, bukan karena benci. Beda jauh. Kalau kita menasihati orang lain karena benci atau karena tidak suka, beda jauh. Kalau kita menasihati orang lain atas dasar cinta, teman-teman sekalian. Agama kita ini mengajarkan kita dakwah dengan cinta. Kita ingin ajak orang lain mengenal Allah sebagaimana kita kenal Allah. Kita ingin ajak orang lain taat kepada Allah sebagaimana kita rasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Maka dasarnya adalah cinta. Maka itu akan berbeda. Berbeda dalam pengaplikasiannya. Dalam dakwah bayangkan. Dalam saling menasihati bayangkan. Kalau teman-teman menasihati orang lain dengan kasar dan keras. Sebagaimana kalau kita menasihati orang lain itu seperti lubang kunci dengan kuncinya. Kalau teman-teman semua membuka pintu tersebut dengan cara kasar dan keras, kira-kira rusak tidak itu lubang kuncinya ibu-ibu sekalian? Pintunya rusak tidak? Rusak. Mungkin nggak bisa dibuka, mungkin rusak. Kenapa? Karena keras, kasar, tidak tepat sasaran. Tapi kalau kita kunci, kita buka dengan betul, dengan tepat, maka pintu itu bisa terbuka. Begitu pula dengan menasehati orang lain. Kalau kita menggunakan cara yang tepat, bahasa yang tepat, keadaan yang tepat, dan itu bisa menembus hati-hati setiap orang. Tapi kalau kita kasar keras dengan dasar benci, orang-orang akan lari daripada kita. Kata Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Sebab rahmat Allah kita ini berkasih sayang. Kalau kita keras, kasar sama orang, orang-orang akan pergi berlari menjauh daripada kita. Begitulah teman-teman sekalian. Kenapa Rasul banyak dicintai oleh sahabat-sahabat maupun musuh. Musuh itu mencintai Rasul sampai akhirnya masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menasehati dengan cinta. Rasulullah tidak pernah marah kalau dirinya yang dilukai, dirinya yang dihina. Rasul marah kalau agama Allah yang dihina. Betapa banyak orang-orang tersentuh hatinya karena Rasulullah SAW mengingatkan mereka dengan cinta. Ada satu kisah terkenal sekali teman-teman sekalian. Bagaimana ini menjadi landasan akhlak kita juga untuk tidak mudah menjadi orang yang cepat tersinggung, untuk tidak mudah menjadi orang yang cepat marah. Rasulullah ajarkan pada kita. Rasul punya kebiasaan, cerita ini sangat terkenal. Senantiasa menyuapi dengan tangan Rasul sendiri seorang pengemis Yahudi yang buta. Tiap hari pengemis Yahudi yang buta itu mengatakan, "Hai kamu, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu suka sekali memisahkan sebuah keluarga. Dia bawa satu ajaran yang tidak betul. Dia itu penyihir," kata si Yahudi yang buta ini. Tapi Rasul menyuapi dengan melembutkan makanan, disuapi, dan Rasul tidak bersuara apapun. Rasul hanya tersenyum dan tetap menyuapi. Sementara orang yang disuapi itu mencela dan menghina-hina Rasul. Rasul tidak membalas, Rasul tidak marah, Rasul tidak menghentikan perbuatan baiknya. Kemudian akhirnya Rasul meninggal dunia. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya pada keluarganya Rasul, apa kebiasaan Rasul yang saya mau lakukan supaya tidak hilang kebiasaan itu? Kata keluarga Rasul, kata anaknya Rasul dan kata para sahabat, salah satu yang sering Rasul lakukan adalah menyuapi seorang pengemis Yahudi yang buta ini. Kemudian Abu Bakar menyuapi, kata orang pengemis Yahudi yang buta, "Engkau ini bukan orang yang selama ini menyuapiku. Kau ini bukan, karena orang yang kemarin menyuapiku adalah orang yang lembut sekali. Lembut akhlaknya, lembut perkataannya, lembut cara menyuapinya." Maka Sayyidina Abu Bakar pun menangis dengan mengatakan, orang yang selama ini engkau caci maki, orang yang selama ini engkau hina adalah dia yang selama ini menyuapimu. Dialah Rasulullah SAW. Dan lihat,
buah dari kelemah lembutan, kebaikan, kesantunan. Masya Allah, sang pengemis Yahudi yang buta ini pada akhirnya menangis, bergetar tubuhnya, dan singkat cerita beliau akhirnya takjub, terkesan dengan ajaran Islam dan akhirnya memasuki Islam. Begitulah teman-teman sekalian ya, Masya Allah. Kita diajarkan untuk pandai dalam memilih perkataan, pandai dalam memilih waktu untuk menasehati, pandai dalam memilih kondisi dalam menasehati, ya. Dan kalau kita bicara lisan, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW ingatkan, jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badan berkata merendah kepada lisan, wahai lisan, takwalah kepada Allah dengan menjaga hak-hak kami, kata seluruh anggota badan. Sesungguhnya kami ini bergantung padamu wahai lisan. Jika engkau istiqamah melakukan kebaikan, maka kami pun akan istiqamah. Jika engkau menyimpang lisanmu ini dari jalan petunjuk Allah, kami pun juga menyimpang. Jadi anggota badan ini meminta kepada lisan-lisan, kau adalah pintu dari segala-galanya. Jagalah yang betul supaya kami ini semuanya pun terjaga. Begitu kata para anggota badan, teman-teman sekalian. Rasulullah juga ingatkan, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya berkata, jauhilah fudulul kalam, jauhilah pembicaraan yang melebihi keperluan. Dalam konteks saling menasehati, maka bicara yang seperlunya dan bicara yang menembus hati, teman-teman sekalian. Solusinya bagaimana? Seperti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita bisa mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Ingat, Rasul katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah perkataannya baik. Ketika dia berbicara semuanya penuh manfaat, semuanya baik, semuanya santun. Perkataannya Masya Allah adalah amal saleh, adalah perbuatan kebaikan. Kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik. Kalau tidak bisa, diam. Dan akhlak ini sama di dunia nyata maupun di dunia maya. Jari-jari kita, kalau bisa menulis yang baik-baik, tulis yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Itulah yang Rasul katakan kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah dia berpikir terlebih dahulu sebelum dia mengucapkan segala sesuatu, apa dampaknya. Hendaklah dia berpikir terlebih dahulu sebelum menuliskan sesuatu, apa dampaknya. Banyak dari kita yang bertengkar di sosial media, betul teman-teman sekalian? Dan tidak hanya orang-orang biasa, orang-orang yang luar biasa, yang tidak berpikir apa dampak dari perkataan yang diucapkan, apa dampak dari tulisan yang dituliskan. Banyak orang bertengkar di sosial media, betul? Think before posting. Berpikir sebelum kita memposting segala sesuatu. Berpikir sebelum kita mengeluarkan segala sesuatu. Itu akhlak seorang muslim dan mukmin. Berpikir panjang. Apakah perkataan saya menyakiti orang lain? Atau mendatangkan kebaikan atau keburukan, kemaslahatan atau kemudaratan? Begitu teman-teman sekalian. Maka solusinya adalah perhatikan. Dalam Al-Quran kita diajarkan jenis-jenis perkataan yang boleh kita keluarkan. Jenis-jenis perkataan apa? Yang pertama, ya, dalam surah Al-Isra ayat 23, mukmin muslim ini harus senantiasa qaulan karima. Ya. Dalam surah Al-Isra 23 ada kalimat fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qaulan karima. Kita diminta untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang mulia. Dalam lisan seorang muslim dan mukmin pasti kalimat yang keluar adalah kalimat yang mulia. Kalimat yang mulia, yang santun, yang baik, Masya Allah. Harusnya kita semakin belajar, semakin santun dalam berucap. Seharusnya kita yang semakin saleh, semakin santun dalam berucap. Semakin berilmu, semakin santun dalam berucap. Ucapannya adalah kalimat-kalimat yang mulia. Kedua, seorang mukmin, seorang muslim hendaklah dalam Al-Quran diajarkan qaulan ma'rufa. Ya, kita diminta untuk wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Kita diminta untuk qaulan ma'rufa. Apa itu qaulan ma'rufa? Qaulan ma'rufa berarti perkataan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Kalau kita tahu di daerah Lombok ada perkataan-perkataan yang tidak boleh diucapkan, jangan diucapkan teman-teman sekalian. Qaulan ma'rufa artinya kita keluarkan perkataan yang pantas. Kita keluarkan perkataan
yang pantas dengan latar belakang dan status seseorang. Perkataan-perkataan yang baik, teman-teman sekalian. Ketiga, dalam Al-Quran diajarkan kalau kita orang mukmin, orang muslim, orang yang beriman, kita diminta untuk qaulan sadida. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Tadi kalau qaulan ma'rufa itu ada dalam surah An-Nisa ayat ke-5. Kalau qaulan sadida itu dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kita diminta untuk qaulan sadida. Apa itu teman-teman sekalian? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan perbaiki amalan-amalan kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi qaulan sadida adalah perkataan yang lemah lembut, jelas, jujur, baik, adil, tidak mengada-ngada. Itu qaulan sadida. Jadi sudahlah qaulan apa tadi? Ma'rufa, sudahlah tadi qaulan karima, ada juga qaulan sadida. Kita diminta untuk jujur dalam berucap, bukan mengada-ngada, bukan melebih-lebihkan, tidak, ya. Ucapan yang tepat, ucapan yang timbul dari hati yang bersih. Ingat, output sesuai input. Teman-teman hari-harinya banyak baca Quran, banyak bergaul dengan orang-orang saleh, outputnya juga pasti begitu. Teko tahu ya, tempat air. Kalau diisi sirup, keluarnya sirup, betul? Teko, tempat air, kalau diisi air teh, keluarnya air teh, betul? Output sesuai input. Tapi kalau inputnya yang buruk-buruk, pasti keluarnya juga gak jauh-jauh dari yang buruk-buruk. Bagaimana mungkin ada seseorang yang kita lihat sangat terhormat mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk? Tidak begitu teman-teman sekalian. Saya juga berlindung kepada Allah dari mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk. Kita diminta untuk qaulan karima, qaulan sadida, qaulan ma'rufa. Ucapkan perkataan yang baik, perkataan yang keluar dari hati yang bersih. Perkataan-perkataan yang jelas, perkataan-perkataan yang jujur teman-teman sekalian. Ya, kenapa? Karena ucapan yang keluar adalah gambaran hati, betul? Hati yang bersih pasti mengucapkan perkataan-perkataan yang bersih. Hati yang kotor, marah, dendam, iri, dengki, benci, hati ini pun akan keluar dengan lisan yang buruk juga. Lisan itu adalah penterjemah hati. Makanya tadi saya katakan kalau ingin menasihati orang lain, maka basicnya, dasarnya adalah cinta. Guru saya mengatakan, oke, sebelum berdakwah harus banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak sholat, banyak doa, banyak membersihkan diri, karena nanti Allah akan tuntun lisan-lisan ini untuk bisa menembus hati-hati setiap orang. Begitu pesan guru saya. Jadi Masya Allah, dalam mengingatkan orang lain teman-teman sekalian, tidak bisa kalau dasar kita benci. Kalau dasar kita benci, kita bukannya mengingatkan, bukan. Kita mempermalukan, itu yang sering terjadi. Tapi kalau dasarnya cinta, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin bersaudara, jangan saling pecah, jangan saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling mengolok-olok. Kalau kita cinta, pasti kita santun dalam menasihatinya. Betul ibu-ibu sekalian? Betul tidak? Ibu-ibu sayang pada anak-anak, cinta pada anak-anak, pasti menasihatinya berbeda. Ketika ibu-ibu marah pada anak ibu, pasti berbeda lisan yang keluar. Tidak hanya sekedar qaulan sadida, dalam surah An-Nisa ayat 63, kita diminta juga untuk qaulan baligha. Qaulan baligha. Wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Qaulan baligha, apa itu? Ya, apa yang dimaksud dengan perkataan qaulan baligha itu teman-teman sekalian? Yang disebut sebagai qaulan baligha adalah qaulan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan membekas di hati-hati setiap orang. Bagaimana caranya? Segala sesuatu yang kita sampaikan dari hati, insya Allah akan sampai di hati-hati orang, betul? Jadi qaulan baligha maknanya adalah perkataan yang sampai ke hati orang, menyentuh hati-hati orang. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita berpura-pura dalam menasihati orang. Kalau kita tidak ikhlas dalam menasihati seseorang. Tapi kalau kita cinta, kita peduli, kita sayang kepadanya. Dari hati kita berbicara. Sebagaimana kita bicara misalnya pada anak kita, pada pasangan kita, kita sungguh-sungguh dari hati kita tulus ikhlas. Qaulan baligha, hati perkataan kita ini membekas di hati setiap orang.
maka Masya Allah, ya, caranya adalah perkataan yang ikhlas akan membekas di hati-hati setiap orang. Maka kita diminta juga untuk begitu, qaulan baligha. Ini terlebih ya untuk para, termasuk saya dan kita semua ya, yang Allah berikan amanah untuk mengingatkan orang lain, maka ada kalimat-kalimat yang harus kita pilih, yang harus kita niatkan untuk bisa menembus ke hati setiap orang. Setelah qaulan baligha, ada juga teman-teman sekalian qaulan maisura. Qaulan maisura ini apa? Ya, qaulan maisura ini adalah perkataan yang menyenangkan, tidak mengecewakan orang lain, ya. Teman-teman sekalian, perkataan-perkataan yang bisa menyenangkan hati setiap orang. Walaupun tentu saja artinya bukan berarti kalau dia salah kita katakan betul, bukan. Kata-kata yang bisa membuat hati orang senang dan hati orang bahagia. Kalau salah ya katakan salah, kalau benar katakan benar, ya teman-teman sekalian. Tapi qaulan maisura maknanya adalah perkataan kita ini mampu menyenangkan hati orang-orang. Dan kemudian terakhir, ingat, perhatikan ketika Nabi Musa menasihati Fir'aun. Apa kata Allah? Qaulan layyina. Wahai Nabi Musa, ucapkanlah dengan kalimat yang lembut. Fir'aun loh, Fir'aun, orang yang menganggap dirinya Tuhan, yang membunuh banyak jiwa. Allah masih mengatakan pada Nabi Musa ketika menasihati Fir'aun, qaulan layyina, ucapkan perkataan yang lembut wahai Musa kepada Fir'aun. Bayangkan teman-teman sekalian, kepada Fir'aun saja Allah minta Nabi Musa untuk berkata-kata lembut, apalagi dengan orang-orang lain. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang-orang yang tersinggung akibat ucapan-ucapan yang kita lakukan karena tidak betul, kurangnya ilmu kita, sehingga nasihat itu tidak menembus kepada hatinya, justru malah menjadi bumerang, justru malah menjadi memusuhi, justru malah menjadi membenci, justru malah semakin marah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah atas kebodohan kita. Saya pun begitu, dalam mengingatkan dengan cara yang tidak betul. Maksud kita betul tapi caranya tidak betul. Maka Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita. Ada beberapa perkataan demi perkataan. Ada beberapa perkataan demi perkataan yang bisa kita ucapkan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan, insya Allah, dengan melakukan apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran, kita semakin paham bagaimana cara Islam mengajarkan kepada kita untuk menasihati tanpa menyakiti. Menasihati terus harus, karena agama ini adalah nasihat. Kita kadang sudah tahu tapi kadang kita lupa. Kita perlu nasihat dari orang lain. Namun sebagai orang yang menasihati orang lain, pahamilah bagaimana Al-Quran mengajak kita dengan berbagai macam jenis perkataan yang mudah-mudahan semua perkataan-perkataan kita itu mampu menembus di hati setiap orang dan teringat di hati setiap orang. Agar suatu ketika dia mengatakan, saya teringat kata ibu ini, kata bapak ini, untuk selalu seperti ini. Sepanjang dia melakukan amal salih karena nasihat kita, sepanjang itu pula kita mendapatkan pahala jariah, insya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, mohon izin, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai tausiah saya pada hari ini. Saya hendak menayangkan satu buah video, di mana video ini berisi seluruh anak-anak Indonesia, yatim, piatu, mu'alaf, du'afa, yang mereka belajar Al-Quran dan mereka selesai menghafalkan Al-Quran mereka. Dengan wasilah Quran, Masya Allah, mereka bisa berangkat umrah, mereka bisa bersekolah dengan gratis full beasiswa melanjutkan perkuliahannya, Masya Allah. Dan Masya Allah, tidak hanya sekedar mereka menjadi penghafal Quran, banyak anak-anak Lombok, mungkin nanti kami lihat ya, anak-anak Lombok ini banyak sekali yang belajar Al-Quran di tempat kami, ibu sekalian, Masya Allah. Dan mereka tidak hanya sekedar menjadi murid, sampai sekarang di Lombok ini sudah menjadi para ustadz dan ustadzah, Masya Allah. Itu berkat kita saling bekerja sama ya, untuk memberikan donasi terbaik untuk para penghafal Quran. Dan sepanjang itu pula kita akan mendapatkan amal jariah sepanjang mereka mengamalkan ilmu mereka. Saksikan video ini dan mudah-mudahan hati kita tergugah untuk menjadikan anak-anak kita boleh jadi dokter, boleh jadi politisi, boleh jadi pejabat, jadi artis, jadi atlet, boleh jadi apapun. Tapi pastikan pondasi Al-Qurannya kokoh, supaya dia tahu dia punya tugas untuk menasihati orang lain dalam kebaikan, bukan sebaliknya. Kita lihat video ini dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan di dalam.
Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.